Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Dalam hal ini kita akan membahas prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun demikian, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini indikator yang mesti kalian capai adalah bahwa kalian diharapkan mampu memahami prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, kondisi politik kacau. Kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, meskipun ada beberapa tokoh yang menolaknya. Namun Sayyidina Ali tetap diangkat oleh mayoritas muslimin menjadi khalifah. Sayyidina Ali menjabat khalifah selama 5 tahun. Meski hanya 5 tahun, banyak prestasi yang telah dicapainya. Di antaranya adalah yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Banyak pejabat-pejabat tersebut ternyata berasal dari keluarga Bani Umayyah yang masih satu kerabat dengan Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara langkah tegas Ali bin Abi Thalib adalah memberantas korupsi, yaitu mencabut fasilitas pejabat yang pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Namun pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib, fasilitas itu kemudian dicabut. Sayyidina Ali menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ali bin Abi Thalib juga menghapus upaya penindasan yang dilakukan oleh pejabat. Cara beliau menegakkan keadilan yaitu dengan membuat SOP dalam hal-hal yang terkait dengan tugas jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya. Di samping itu melakukan kontrol pasar dan memberantas para pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. Jadi itu prestasi Sayyidina Ali dalam mengefektifkan jalannya pemerintahan, yaitu diantaranya mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, bahkan memberhentikan pejabat-pejabat yang korup, mengambil harta korupsi, artinya mengambil harta-harta yang telah dikorupsi oleh para pejabat tersebut, bahkan melakukan sidak atau kontrol ke pasar-pasar, serta memberantas para pedagang yang licik, pedagang yang menimbun barang, dan
memberantas pasar gelap. Prestasi yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari mantan penguasa dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Jadi untuk membenahi keuangan negara, Sayyidina Ali memberhentikan pejabat-pejabat yang korup, terutama pejabat-pejabat yang diangkat pada masa khalifah sebelumnya, yaitu pada masa Utsman. Dari sinilah sebenarnya Sayyidina Ali mendapatkan perlawanan-perlawanan ya. Sehingga pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini kekacauan politik luar biasa. Karena memang dengan kebijakan Sayyidina Ali ini, para pejabat yang tadinya sudah nyaman ya, terutama mereka yang bisa menikmati harta rakyat, kemudian mereka terancam, akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap Sayyidina Ali. Prestasi berikutnya adalah memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhamma, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan baca teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam baca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pada saat Sayyidina Ali ini sudah ada muncul sebuah gagasan untuk menertibkan ilmu tata bahasa ya, karena dengan berkembangnya umat Islam ke pelosok daerah bahkan di luar Jazirah Arabia ini kan memerlukan pemahaman tentang tata bahasa Arab, sehingga antara bahasa Arab yang dipahami di Jazirah Arabia dengan di luar Jazirah Arabia ini bisa sama. Maka perlu ada sebuah ilmu tata bahasa, sehingga pada saat Sayyidina Ali ini kemudian memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali ini untuk mengembangkan pokok-pokok bahasa Arab, bahkan sampai pada titik harokat kasrah fathah dhamma itulah muncul pada saat Sayyidina Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali. Karena kita tahu bahwa pada zaman Rasulullah bentuk tulisan Arab itu ya belum ada titik, belum ada kasrah fathah dhammahnya, masih polos kan seperti itu, sehingga sulit untuk dipahami orang di luar Arab. Untuk bisa memahamkan kepada orang di luar Arab itulah
maka dibuatlah sebuah tata bahasa atau aturan bahasa dalam mempelajari bahasa Arab atau membaca dan memahami bahasa Arab. Itu prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ketiga. Berikutnya adalah membangun kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, jadi justru kota Kufah ini menjadi sebuah pusat peradaban, karena di situ bukan hanya sebagai pusat kota pemerintahan, bukannya sebagai kota ya, tetapi lebih dari itu bahwa Kufah ini dijadikan sebagai pusat ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi bisa jadi ini menjadi sebuah awal perkembangan peradaban Islam yang sudah dimulai sejak Sayyidina Ali. Demikian beberapa prestasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga kita semua dapat mengambil sebuah pelajaran atas kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh Sayyidina Ali. Tentu kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh Sayyidina Ali ini tidak bisa lepas dari sebuah kerja keras, kerja cerdas. Artinya di dalam belajar pun kita perlu ada sebuah kerja keras dan kerja cerdas, sehingga apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai dengan baik. Dan demikian untuk tugas nanti akan Bapak berikan pada WA Group maupun Google Classroom. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.